Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Dan adapun nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat tersebut, dan adapun nikmat yang paling mulia, dan adapun nikmat yang paling nikmat yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang dapat merasakannya. Adapun nikmat tersebut adalah nikmat iman, ihsan, dan Islam. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqomah menapaki risalahnya, memperjuangkan risalahnya hingga yaumil qiyamah. Ukhwafillah rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya kita diciptakan dan dilahirkan di muka bumi ini tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam arti menjalankan segala apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan segala apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara ibadah ibadah itu ada ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling nikmat, dan ibadah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berinteraksi kepadanya tanpa adanya halangan dan pembatas. Dan ibadah tersebut adalah ibadah sholat. Bahkan dengan sholat itu pun yang mampu membuat diri kita menjadi lebih baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Pada hakikatnya, sholat yang selama ini kita kerjakan 5 kali sehari dalam kewajiban kita, dan disertai dengan sholat-sholat sunnah-sunnahnya, memiliki landasan esensi bahwa suatu pembeda antara sang Khalik dan dengan makhluk. Maka di antara titik perbedaannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung yang terletak pada aspek ibadah, khususnya sholat. Maka itu ketika Nabi Musa alaihi salam diperkenankan langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut dengan Kalilullah yang dapat diajak bicara, yang diperkenalkan dengan esensi ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah dalam menyembahnya dalam bentuk sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-14 dengan telah jelas, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, dan tidak ada ilah dan tidak ada Tuhan yang hak yang patut disembah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa suatu cara yang bisa membedakan antara Khalik dan makhluk hanyalah dengan sholat. Karena dengan sholat itulah kita mengakui bahwa hanya Allah lah Rabbul Alamin, bahwa Allah lah tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya. Dan jika kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan sholat, berarti alhamdulillah kita masih benar-benar manusia, kita masih benar-benar makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, dan jikalau ada orang yang tidak mau beribadah dengan sholat, terkhusus ketika ia beriman, maka penting dipertanyakan, masih adakah keimanan?
pada dirinya? Masih adakah keimanan dalam hatinya itu? Dan masih ada keimanankah dalam jiwanya? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana telah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihimul ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang mereka yang jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambahlah kuat keimanan dalam dirinya, dan hanya kepada Allah lah dan hanya kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar, akan merespon getaran jiwanya dengan bertambahnya keimanan dalam hatinya. Maka Allah telah memanggil kita 5 kali dalam sehari untuk mengetes masih adakah keimanan dalam hati kita di setiap sela-sela kehidupan kita dalam urusan di dunia ini, gitu kan. Waghfirullah rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya sholat tidak hanya menjadi suatu ajang ibadah biasa saja yang akan tetapi dalam sehari 5 kali Allah menunggu kita. Karena sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohon semua kebutuhan yang kita rasakan, yang kita butuhkan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 sampai dengan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya dan hanya kepadanya lah mereka kembali. Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan sholat di urutan yang kedua, karena Allah ingin menyeru kepada hambanya, kepada orang yang beriman, kepada kita semua dengan berkata, jika kalian mempunyai persoalan dalam kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, maka mintalah solusinya kepadaku, mintalah kuncinya kepadaku dengan cara bersabar. Jadi kan pertama bersabar, yang kedua bersolat kan. Nah, dengan menerima apa yang telah aku berikan kepadamu, baik berupa ujian ataupun cobaan, dan jangan pernah sesekali dikeluhkan atau dikeluhkan gitu. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan persoalan kepada hambanya melainkan mampu untuk menghadapinya dan mengatasinya. Nah, dan jika kita mampu menerima dengan sabar, maka kemudian datanglah kepada Allah, lalu mintalah solusinya kepadanya dengan menunaikan ibadah sholat. Dengan cara tersebutlah, maka Allah akan memberikan pertolongan yang terbaik dengan memberikan pertolongan yang terbaik dan memberikan yang terbaik juga untuk kita semua. Maka kesimpulannya, apapun yang sedang kita lakukan dalam kehidupan dan segala apapun cobaan yang sedang kita hadapi, terimalah dengan sabar. Lalu ketika kita sudah menghadapi dengan sabar, maka sholatlah untuk meminta solusinya kepada Sang Pemberi solusi terbaik. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang memberikan ujian kepada kita, maka hanya Allah lah pula yang dapat memberikan solusinya kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi fi sabil haq wa langsung minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.